Om Swastiastu. Munas like miwa subscribe mangga channel puniki ngancan melimbak, matur suksma. Ringgala sane becik sekadi mangkin titiang maosang indik pidarte. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengarnya atau bersifat informatif dan berharap apa yang disampaikan bisa dipahami dan dilaksanakan. Ada 4 jenis pidato yang ada di masyarakat. Berikut ini penjelasan dan perbedaan keempat jenis pidato tersebut. 1. Pidato dadakan ataupun sering disebut impromptu dalam bahasa Indonesia. Jenis pidato ini biasanya merujuk pada kegiatan pidato yang dilakukan secara mendadak atau spontanitas, yaitu berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan yang matang atau cukup. Metode tersebut berdasarkan dari kemampuan dan kemahiran dari pembicara apa adanya. Metode tersebut biasanya digunakan dalam keadaan yang mendadak atau juga darurat. 2. Pidato tutur ataupun lisan yang sering disebut memoriter dalam istilah bahasa Indonesia. Pidato tutur ataupun lisan yang sering disebut memoriter ini menggunakan metode menghafal. Metode menghafal adalah suatu metode yang dipersiapkan secara matang. Materi yang akan disampaikan sudah dihafalkan terlebih dahulu sebelum akhirnya disampaikan kepada banyak orang. Metode tersebut biasanya dilakukan pada saat adanya perlombaan dan acara pidato yang sudah direncanakan dengan sangat baik. 3. Manuskrip. Nama lain dari jenis pidato ini adalah pidato dengan naskah. Alat bantu utama pidato jenis ini dengan keberadaan teks pidato. Metode naskah yaitu dilakukan dengan cara membaca pidato yang sudah dipersiapkan. 4. Ekstemporan termasuk jenis pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pembicara hanya mencatat beberapa hal penting atau garis besar isi pidato yang akan dikembangkan. Kelebihan pidato ini antara lain komunikasi pembicara dan pendengar lebih baik sehingga pesan yang disampaikan dapat disampaikan secara leluasa. Kerangka pidato yang tersusun dengan baik dan benar tentu akan menarik perhatian khusus dari para pendengar. Berikut adalah kerangka pidato yang wajib ada dalam menyusun struktur berpidato. 1. Judul pidato. Judul ini merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu pidato. Judul harus sesuai dengan topik atau tema yang sudah ditentukan. 2. Pembukaan pidato. Untuk memulai sebuah pidato diawali dengan pembukaan. Salam pembuka dari pidato terdiri dari 1. Salam pembuka. Salam pembuka biasanya dalam pidato berbahasa Bali diawali dengan Om Swastiastu. 2. Ucapan puji dan syukur. Ucapan puji dan syukur ini sudah tentu dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. 3. Ucapan terima kasih ditujukan kepada para undangan dan pendengar. 4. Ucapan penghormatan kepada audiens diurutkan dengan orang yang dianggap paling penting. Pada bagian ini juga dijelaskan secara singkat gambaran mengenai apa yang akan dibacakan saat pidato dimulai. 3. Isi pidato. Setelah menyelesaikan pembukaannya, lalu masuk ke bagian isi yang merupakan poin terpenting dari sebuah pidato. Isi pidato yang akan disampaikan harus sesuai dengan tema dan memuat hal-hal penting yang ingin diberikan kepada pendengar. Dalam bagian isi pun harus dibuat secara ringkas agar mudah dipahami. Penyusunan kalimat yang dirangkai secara sistematis memuat maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah. 4. Penutup pidato. Penutup pidato sebagai bagian akhir disampaikan berupa rangkuman atau kesimpulan. Bagian ini menarik garis besar pembahasan yang telah disampaikan untuk diambil poin-poin pentingnya. Dalam penutup pidato biasanya terdiri dari 1. Kesimpulan pidato. 2. Ucapan permohonan maaf dan terima kasih apabila ada kata yang kurang berkenan. 3. Salam penutup yang biasanya dalam pidato berbahasa Bali yaitu mengucapkan Om Santi, Santi, Santi Om. Tata cara membawakan pidato agar bisa menarik perhatian pendengar. Dalam pidato berbahasa Bali ada 4 yang harus diperhatikan antara lain. 1. Bicara. 2. Wirama. 3. Wirasa. 4. Wiraga. Bicara ini berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan yang akan disajikan dengan persiapan matang agar bisa menarik perhatian para pendengar. 2. Wirama ini berkaitan dengan tata suara,
Vokal dan intonasi yang sesuai dengan penggalan kalimat supaya terdengar mengasyikkan. 3. Wirasa ini berkaitan dengan rasa penghayatan pada saat berpidato yang bertujuan isi pidato yang sudah dihayati ini bisa menarik perhatian pendengar. 4. Wiraga berkaitan dengan mimik wajah dan ekspresi tubuh juga diperlukan saat membaca pidato guna mendalami apa yang disampaikan. Mimik wajah dan ekspresi tubuh harus sesuai dengan tema yang dibawakan. Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat.